Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran filsafat bahasa pada zaman Romawi. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama Novi Ajija Rahma dan saya sendiri yaitu Halimatus Sadiah. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran filsafat pada zaman Romawi. Pada zaman Romawi, objek penelitian filosof pada bahasa berkembang ke arah karya gramatika, bahasa Latin, dan tokoh-tokoh terkenalnya adalah Varro dan Priscia. Alexander Agung yang dalam sejarah telah mendirikan suatu kerajaan besar yang meliputi juga Romawi maupun Yunani. Pemikiran-pemikiran dalam bidang filsafat bahasa walaupun masih memiliki ciri spekulatif, namun telah memulai mengarah pada dasar-dasar linguistik. Varro terlibat dalam perdebatan seperti zaman Stoik di Yunani antara pandangan analogi dan anomali. Buku Varro De Lingua Latin berjilid 25 dibagi menjadi beberapa bagian yang tiap bagiannya mengkaji beberapa hal seperti etimologi, morfologi, dan sintaksis. Terus tata bahasa Latin yang dibuat filosof dan paling berpengaruh pada generasi-generasi sesudahnya adalah tata bahasa Priscia. Tata bahasa Priscia ini merupakan model dan contoh penulisan maupun pendeskripsian tata bahasa di Eropa dan di dunia lain. Terus tata bahasa Priscia dibagi dalam 18 buku yang tidak sama tebalnya. 16 jilid pertama mencakup bidang morfologi dan disebut Priscian Mayor, sedangkan 2 buku terakhir membahas mengenai sintaksis dan disebut Priscian Minor. Terus di sini ada pemikiran Varro tentang hakikat bahasa. Dalam perkembangan karyanya, Varro terlibat juga dalam perbincangan spekulatif yang dikotomis di Yunani, yaitu antara pandangan analogi dan anomali. Pemikiran dalam bidang filsafat bahasa masih memiliki ciri spekulatif, mulai sudah mengarah. Terus pada dasar linguistik, dalam kenyataan sejarah perhatian orang Romawi terhadap bahasa sangat dipengaruhi, bahkan meneruskan pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani. Pengembangan dan pemikiran tentang bahasa Romawi diserahkan kepada seorang tokoh. Yang bernama Crates, seorang filsuf dan sekaligus seorang ahli gramatika golongan Stoa. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pemikiran filsuf Yunani sangat mewarnai konsep-konsep seorang Romawi. Karya Varro terlibat juga dalam perbincangan spekulatif yang dikotomis di Yunani, yaitu antara pandangan analogi dan animologi tersebut. Karya Varro yang terbesar yaitu De Lingua Latin yang terdiri dari 25 jilid yang tadi sudah dijelaskan. Terus di sini ada pemikiran Varro tentang hakikat. Di antaranya ada etimologi. Dalam bidang etimologi, Varro mencatat perubahan bunyi dari zaman ke zaman dan perubahan makna dari sebuah kata. Walaupun beberapa contohnya kurang tepat, ia memberikan contoh perubahan bunyi, yaitu duellum yang menjadi bellum, atau bisa juga yang artinya perang. Terus di sini ada pengertian kata. Pengertian kata menurut Varro perihal pembahasan kata sebenarnya terdapat bentuk-bentuk yang terjadi secara analogi dan anomali. Terutama bahasa Latin yang disebut kata ialah bagian dari ucapan yang tidak dapat dipisahkan lagi dan merupakan bentuk minimum
jika ia mempunyai deklinasi yang biasa dipakai semua orang menurut aturan. Terus yang selanjutnya yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi. Dalam bidang morfologi, Paro menunjukkan horizontalitas dalam pembagian kelas kata. Di sini dalam bidang morfologi menunjukkan orisinalitasnya dalam pembagian kelas kata yang menyusun satu sistem infleksi dari kata Latin dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang berinfleksi kasus atau kata benda. Yang kedua yang berinfleksi tense atau kata kerja. Yang ketiga yang berinfleksi kasus dan tense disebut participial, dan yang terakhir yang tidak berinfleksi yaitu adverbium. Terus selanjutnya yaitu kasus dan deklinasi. Dalam hal kasus perihal penggunaan dan maknanya, dalam bahasa Latin ada 6 kasus, berbeda dengan bahasa Yunani yang hanya mengenal 5 kasus. Yang keenam adalah ablativus. Jadi ada kasus nominativus atau disebut juga bentuk primer atau pokok. Terus genetipus yang artinya menyatakan kepunyaan, datives yang artinya menerima, akusativus yang artinya objek, vocativus panggilan, dan ablativus menyatakan asal atau dari. Konsep kasus inilah yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan studi bahasa. Dalam hal deklinasi, Paro telah membahas lebih jauh. Paro membedakan juga deklinasi dari bentuk-bentuk derivasi dan infleksi secara sinkronis. Ia membedakan pula 2 macam deklinasi, yaitu deklinasi naturalis atau deklinasi alamiah. Ialah perubahan sebuah bentuk yang terjadi dengan sendirinya dan sudah terpola. Deklinasi voluntaria yaitu satu perubahan bentuk dari kata-kata secara morfologis yang bersifat selektif dan mana suka. Terus di sini ada konsep Priscia. Perkembangan pemikiran tentang hakikat bahasa lama-kelamaan menjadi semakin sempurna dan berkembang ke arah studi ketatabahasaan. Konsep Priscia ini merupakan model yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bahasa sesudahnya. Selanjutnya dari konsep Priscia ini ada fonologi dan morfologi Priscia. Dalam bidang fonologi, Priscia membicarakan tulisan atau huruf yang disebutnya literae, merupakan bagian yang terkecil dari bunyi yang dapat ditulis. Nama dari huruf-huruf ini adalah figur. Lalu nilai dari bunyi ini disebut potestar. Terus Priscia membedakan pula atas vox articulate, yaitu bunyi yang diucapkan untuk membedakan makna. Terus vox literat adalah bunyi-bunyi yang dapat dituliskan. Apakah ia bunyi articulate atau inarticulate? Akan tetapi yang disebut vox illiterate adalah bunyi yang tidak dapat ditulis. Menurut konsep morfologi, Priscia dijelaskan bahwa kata disebut diktio. Kata adalah bagian yang minimum dari suatu ujaran dan harus diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan. Yang pertama yaitu nomen. Dalamnya termasuk kata sifat, kata benda yang menunjukkan substansi dan kualitas. Yang kedua yaitu verbum, adalah jenis kata yang mempunyai infleksi untuk menunjukkan tense, modus, tetapi tidak berinfleksi kasus.
Terus ada partikivium, yaitu sebuah kelas kata yang selalu berderivasi dari verbum. Terus ada pronomen, yaitu jenis kata yang dapat menggantikan nomen biasa dan biasanya menunjukkan orang pertama, kedua, dan ketiga. Terus ada adverbium, yaitu keistimewaan adverbium ini adalah selalu dipergunakan dalam konstruksi bersama dengan verbum dan secara sintaksis dan semantik merupakan atribut verbum. Terus yang keenam yaitu prapositio, yaitu jenis kata yang tidak mengalami infleksi, juga dipergunakan sebagai kata yang terletak di depan bentuk yang berkasus atau dalam kompositum. Terus yang ketujuh interjectio, yaitu jenis kata yang secara sintaksis terlepas dari verbum dan menyatakan perasaan atau sikap pikiran. Dan yang terakhir yaitu conjunction, conjunctio, yaitu jenis kata yang tidak mengalami infleksi dan secara sintaksis menghubungkan anggota-anggota kelas kata yang lain untuk menyatakan hubungan antara unsur satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu mohon maaf, kami tidak mencantumkan simpulan di PDF ini. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita paparkan yaitu pada zaman Romawi, objek penelitian filosof pada bahasa berkembang ke arah karya gramatika bahasa Latin dan tokoh-tokoh terkenalnya adalah Varro dan Priscia. Karya-karya besar mereka terfokuskan pada peletakan dasar-dasar dalam bidang etimologi, morfologi, yaitu tentang vartes orationis dan oratio, yang lazimnya disebut sintaksis. Terus ada pemikiran Varro tentang hakikat bahasa. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu etimologi, terus yang kedua pengertian kata, konsep morfologi, dan kasus dan deklinasi. Terus yang terakhir yaitu konsep Priscia, yaitu fonologi dan morfologi Priscia. Menurut morfologi Priscia, dijelaskan bahwa kata disebut distio kata adalah bagian yang minimum dari suatu ujaran dan harus diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan. Dalam bidang morfologi, Priscia membedakan jenis kata dalam 8 macam, yaitu yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama nomen, yang kedua verbum, partikivium, pronomen, adverbium, praepositio, interjectio, dan terakhir yaitu conjunctio. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.